warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu jamaah rahmatullah, sungguh hidup ini tidak ada kebetulan, semua biidznillah atas izin Allah. Kita bisa hadir di kajian Ahad pagi di Masjid Al-Ikhlas ini pun semua atas izin Allah. Betul? Untuk itu mari kita selalu panjatkan bersyukur pada Allah. Alhamdulillahirobbilalamin. Semoga dengan yang kita ikhlas mengikuti kajian ini, Allah berkenan memberikan ridhonya pada kita semua. Allahumma amin. Ikhlas betul? Kalau ikhlas mohon satu, tidak main HP sendiri. Yang kedua, kalau ikhlas tidak berbincang sendiri atau berbincang yang lain. Setuju? Kalau ikhlas, kalau saya tanya jawab dengan tegas. Mau? Oke. Terus sekalian, karena bicara akhir zaman, saya akan tampilkan satu dulu film yang mungkin pernah dilihat. Gambar ini. Nah. Kehancuran berikan yang dapat terjadi akibatnya dewa kecil. Judul film ini nama judul Hancurnya Alam Semesta. Ini disarikan dari berbagai kitab ilmiah. Bayangkan terjadi hancur. Juga menanyakan tema yang sama. Gelombang tsunami akibat jatuhnya meteor ke laut mampu mengusung seluruh kota. Skenario film ini bukanlah sekedar khayal, sebab bumi kita memang selalu menghadapi beragam bahaya seperti ini. Bapak Ibu, film itu melatar belakangi satu peristiwa yang akan terjadi di alam semesta. Kalau dikaji, saya mencoba mengkajinya. Film ini terjadi di Palestina, daerah tepi barat. Sekarang perang Hamas dengan Yahudi itu di daerah Gaza. Jadi Palestina itu terbagi menjadi dua bagian. Sebenarnya saat pemilu terakhir dimenangkan oleh Partai Hamas, tapi dikudeta oleh Fatah atas dukungan Amerika juga Yahudi di antara. Terjadi pembunuhan di antara mereka dan memerintah antara umat Islam sendiri di Palestina. Untuk mendamaikan akhirnya dibagi di dua bagian. Jalur Gaza itu diserahkan ke Hamas, tepi barat diserahkan ke Fatah. Bapak Ibu paham tentang sejarah itu? Terus yang perang sekarang ini siapa? Palestina secara keseluruhan atau hanya Hamas dengan Yahudi? Hanya Hamas. Tapi Barat belum ikuti.
Tapi perbatasan antara tepi barat dengan Gaza itu juga terjadi bentrokan-bentrokan. Walaupun secara psikologis, secara ya mungkin dukungan sesama umat Islam, orang-orang tepi barat ikut membantu, tapi belum perang besar. Nah, film ini dianalogikan atau direncanakan atau dirancang kalau nanti tepi barat sudah ikut perang malah Yahudi, maka itu tandanya kiamat datang. Karena kehancuran Yahudi itu salah satu tanda terjadinya kiamat. Dan saya sebelum sampaikan tentang apa yang diharapkan atau tema itu, saya ingin cerita dulu tentang kiamat itu sendiri. Ada ungkapan ini. Kebenaran ini telah secara gamblang dinyatakan dalam Al-Quran yang diturunkan sekitar 1400 tahun yang lalu. Alam semesta suatu ketika akan pasti berakhir. Dengan kata lain, hari kiamat pasti akan datang. Tidak ada keraguan tentang hal ini. Dan sesungguhnya hari kiamat itu pastilah datang. Allah firman ayat 7. Dan tidaklah kami ciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya, melainkan dengan benar-benar. Dan sesungguhnya saat kiamat itu pasti akan datang. Karena sempurna yang telah bekerja sempurna selama miliaran tahun adalah karena menciptakan segala sesuatu. Dan tatanan ini akan berakhir atas perbuatan saat yang telah dia tentukan. Seluruh alam semesta dan segala yang ada di dalamnya, hidup atau tak hidup, dari yang terbesar hingga yang terkecil, akan dihancurkan. Selain memberitakan berakhirnya dunia, secara bersamaan Al-Quran juga memberikan penjelasan rinci tentang tahapan peristiwa tersebut. Tahapannya Apabila langit terbelah, apabila lautan dipanaskan, apabila gunung-gunung dihancurkan dan dihamburkan, ketika matahari digulung, berakhirnya dunia akan merupakan bencana yang belum pernah dialami dunia sebelumnya. kiamat pasti datang. Tapi kapan? Ini ayatnya. Yasalunaka Anisha. Mereka menanyakan padaku tentang hari kiamat. Kapan terjadinya? Kapankah terjadinya? Ini firman Allah. Lalu katakanlah sesungguhnya pengetahuan tentang itu ada pada sisi Tuhan. Tidak seorang pun yang dapat menjelaskan waktu datangnya selain Allah. Kiamat itu amat berat bagi yang di langit dan di bumi. Kiamat itu tidak akan datang kepadamu melainkan dengan tiba-tiba. Kalau nanti kita bahas tentang kondisi umat akhir zaman kayak apa, tapi ayat ini lebih menegaskan semua tiba-tiba. Tidak ada yang mengira, tidak ada yang tahu, Rasul pun juga tidak tahu. Allah sendiri menegaskan, mereka bertanya padamu seakan-akan kamu benar-benar mengetahuinya. Katakanlah, sesungguhnya pengetahuan tentang hari kiamat itu ada di sisi Tuhan. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Ini ayatnya. Terus sabarannya, karena tentu pelaksana kebenaran itu Allah turunkan pada Rasul. Jadi kalau dibahasakan, Allah itu maha segalanya, dan kita tidak mungkin bisa mengetahui apa itu Allah, tidak bisa melaksanakan semua perintah Allah karena derajat yang jauh beda. Tapi Allah bikin interface kalau bahasanya teknologi, peran antar muka. Maka diutusnya Rasul untuk jembatani agar
tidak terlalu jauh pemahamannya, tidak terlalu jauh bedanya antara sang pencipta dengan sang makhluk. Itu adalah Rasul. Rasul sebagai jembatan itu. Maka lakot kana lagu fi Rasulillahi uswatun hasanah. Nah, sudah terhadap Rasul sultan yang baik itu. Nah, kalau ingin membahas tentang hari akhir, tentu juga harus memahami apa yang Rasul sampaikan. Ini dia kan. Ini hadisnya panjang, tapi saya singkat pada intinya. Sebenarnya awalnya ada orang yang baju putih tidak nampak berjalan jauh datang ke tempat majelis Rasul itu, dan siapa tidak kenal dia. Nah, dia mendekatkan diri pada Rasul, bahkan numpangke bahasa Jawa ini, menyentuhkan pahanya dengan Pak Rasul. Ada pemahaman dulu. Panjenengan tahu bedanya antara silaturahim dan silaturahim? Apa? Silah itu apa? Menyambung. Silaturahim menyambung persaudaraan, kasih sayang. Itu tidak mesti ketemu, betul? Bisa lewat WA, telepon dan seterusnya. Tapi kalau silaturahmi apa itu? Kalau nanti panjenengan itu panjenengan pernah tidak ke Mekah, pernah haji, ada orang bilang rahmi. Ternyata orang yang jual paha ayam. Jadi kalau silaturahmi itu apa? Ketemu, ya, ditemukan pahanya. Nah, orang tadi datang pada Rasul, bahasanya menyentuhkan pahanya kepada Rasul, persis di hadapannya, padahal ada majelis Rasul yang lain, sahabat yang lain. Pertanyaan pertama tentang seperti ini, ya, akhirnya ayat Islam awalnya. Ya, Rasul kabarkan padaku tentang Islam. Dijawab Rasul tentang Islam itu, orang itu jawab sedekah, betul ya Rasul. Umar heran, orang ini tanya tapi tidak jawab sendiri. Setelah dijawab kok membenarkan. Berarti apa bahasa kita? Ngetes lah. Nah, yang kedua, ya Muhammad akhirnya anil iman. Sampai pada tentang iman. Jawab Rasul untuk iman itu. Ada berapa iman? Nah, ya. Nah, dia juga benarkan. Betul Muhammad ya Rasulullah. Sahabat tidak lagi iki orang tanya, kok dijawab dia membenarkan. Yang ketiga, akhirnya ada ihsan. Apa ihsan? Mantap butuh karena tahu. Kalau kau berbuat seakan-akan kau melihat Allah, kalau nggak melihat Allah maka yakinlah bahwa Allah melihat kalian, gitu kan? Dibenarkan lagi oleh orang tadi. Nah, yang keempat ini, kalau akhirnya anisa'ah ditanya padaku, dia berkata lagi, kabarkan padaku tentang hari kiamat. Nah, Rasul menjawab, saya baca terjemahannya ya. Tidaklah yang ditanya lebih tahu daripada yang bertanya. Dia berkata lagi, kabarkan padaku tentang tanda-tandanya. Nah, ini kalau ini masukkan tema saat ini, tanda-tandanya umat di akhir zaman itu kayak apa? Rasul menjawab, jika seorang budak wanita melahirkan majikannya, dan jika Anda melihat orang yang tidak beras kaki, tidak berpakaian, miskin, dan mengembala kambing, saling bermegahkan meninggikan bangunan. Kemudian laki-laki pergi, aku diam, kata Umar sejenak, lalu beliau bersabda, Umar, tahukah kamu siapa bertanya itu? Aku menjawab, Allah dan Rasulnya yang beritahu. Rasul menjawab, sesungguhnya Jibril datang padamu, pada kalian untuk mengajarkan agama kalian. Bapak Ibu, berarti tanda-tandanya kiamat adalah apa? Kondisi umat akhir zaman. Jika seorang budak melahirkan majikannya, membelikkan. Maksud ini batur munggah kasur. Terus. Kita bapak-bapak ya. Iya. Sehingga budak melahirkan majikannya, terjadinya pembantu tapi
hubungan dengan majikannya, sehingga anak pembantu sebenarnya anaknya majikannya. Tapi dalam komunikasi yang tidak baik, berarti terjadi perzinahan, ya, yang merajalela di seluruh kehidupan ini. Nah, jadi ada nggak kira-kira kondisi seperti itu? Sekarang sudah pernah ada? Ya, batur nggak kasur. Jadi ini persoalan manusia, persoalan nafsu. Ya, kalau sudah orang, nanti ya, banyak hadis yang menjelaskan tentang hal ini. Orang berzina itu di jalan-jalan. Ya, sekarang ada nggak orang pacaran, ciuman, dan seterusnya di jalan-jalan, di tempat-tempat ya seperti itu? Sudah nggak ada malunya lagi, kira-kira. Ya. Nah, kalau kita masih punya rasa malu, maka insya Allah belum akan kiamat, gitu ya. Artinya masih ada pada Allah. Maka untuk memakan ini, terus kita itu ingin mencegah kiamat datang, atau kita melihat kiamat datang? Perlu nggak kita mencegah? Enggak, ya nggak mungkin. Itu sudah kita Allah. Hanya semoga itu dari insya Allah jangan sampai itu yang kita lakukan, kan ya? Jadi perzinahan. Nah, yang kedua, jika Anda melihat orang yang tidak belas kaki, tidak berpakaian, miskin, compang-camping dan seterusnya, mengeluarkan ini, semegah-megahan melihat bangunan, ya orang akhirnya terkooptasi bahasa lain, kadunya, ya, keduniaan. Baik, saya lanjutkan. Ada hadis yang nanti menunjukkan kalau mau bicara tentang kondisi umat, kalau kaitannya nanti kita ingatkan tentang yang tadi sudah sampaikan. Ada 7 ya hadis kondisi umat Islam di akhir zaman. Pertama, hilangnya wibawa umat Islam. Jauh biasa singkat aja. Anda mungkin juga sudah memahami. Jadinya selesai jam berapa? Jam 7 ya. Saya singkat aja. Nah, di sini yang wibawa umat Islam itu disampaikan Rasul ada di sini, tapi saya ceritakan aja. Pernah mendengar penyakit wahan? Suatu saat Rasulullah menyampaikan kepada sahabat, kalian nanti akan berada pada posisi seperti buih di lautan. Ya, sahabat tanya, ya Rasul, apakah jumlah kami sedikit? Enggak, banyak. Tapi buih di lautan itu dia bergerak berdasarkan apa? Gelombang air, betul? Kanan kiri enggak bisa menentukan kondisinya sendiri. Ditanya sahabat, kenapa Rasul? Karena kalian terjangkit penyakit wahan. Apa wahan? Oke, saya lihatkan hadis saja. Ya, apa wahan? Maka Rasul bersabda, hubbu dunya wa khairatul maut. Cinta dunia dan takut kematian. Sehingga orientasinya kadunya, ya, sama dengan hadis sebelumnya. Sehingga kira-kira itu merasakan terjangkit nggak umat ini dengan penyakit wahan? Oke, ya, milih akhirat atau milih dunia? Ya, nah, cintanya pada siapa? Bapak Ibu untuk ukur. Kalau saya tadi saya tulis dengan tinjauan kecerdasan hati. Jawab ya. Kenapa kita saya panjenengan atau kita mencintai Rasulullah? Mencintai Rasulullah. Kenapa mencintai Rasulullah? Biar apa? Biar dapat sahabatnya Rasul, betul?
Kenapa kita berselawat pada Rasulullah? Biar dianggap umatnya, jadi dapat syafaatnya. Betul? Ada lagi ya jawabannya? Coba. Kayak ini maksud saya ingin melihat dari kecerdasan hati kita masing-masing. Kenapa kita berselawat pada Rasulullah? Atau gini? Ya apa? Ini maksud saya berikan satu pertanyaan. Yang menurut panjenengan tindak pengajian ini siapa? Bapak-bapak ini, Pak Tampil, jawab. Saya setuju. Ya, betul. Yang menurut panjenengan nikah siapa? Orang jawab. Diri sendiri. Itu nafsu. Yang menurut bekerja siapa? Baik, saya padu. Bu, yang melahirkan anak siapa? Ya tegas, yang melahirkan anak siapa? Bukan. Saya tunjukkan. Ada nggak yang ibu hamil baru 7 bulan, bayinya lahir prematur tidak bisa oleh ibunya? Ada? Kalau ibunya lahir kami ditahan, jangan keluar rumah besok. Mungkin nggak? Enggak. Ada nggak yang hamil lebih dari 9 hari belum lahir didengkin, nggak keluar? Ada? Bahkan ada nggak anak yang ada nggak ibu yang hamil sudah mau dioperasi oleh dokter ternyata lahir sebelum operasi? Ada? Hakikat yang melahirkan siapa? Ibu yang perantara. Betul? Oke. Yang menurut nikah berarti siapa? Kenapa nggak di sini? Yang menurut panjenengan ikut pengajian ini tolabul ilmi itu siapa? Kenapa kita mencintai Rasul? Kenapa berselawat pada Rasulullah? Karena Allah berselawat pada Rasulullah. Karena Allah mencintai Rasulullah, maka kita mencintai. Nah, jadi jangan lakukan apapun kalau tidak ada perintah dari Allah dan tidak Allah lakukan itu. Itu lillah. Ya. Nah, maka di sini yang pada kita akhirnya orang itu terjebak pada dunia itu ya tanda-tanda nanti akan terjadi proses kiamat. Ya, karena orang sudah seakan nggak butuh Allah lagi, ngapain bumi dipertahankan? Kira-kira kalau bahasa kasar. Yang kedua, dia kena dajjal. Ya, Rasul mengingatkan tidak akan terjadi hari kiamat sampai diutus para dajjal, para pendusta. Jumlahnya hampir 30 orang sebelumnya mengaku dirinya utusan Allah. Saya nggak akan bahas itu. Artinya itu kondisi bukan kondisi yang kita bahas. Artinya kita akan muncul itu. Oke, yang ketiga, umat Muslim akan menguasai Baitul Maqdis. Itulah 6 perkara sebelum terjadinya hari kiamat. Kematianku, kemudian penaklukan Baitul Maqdis. Apa itu Baitul Maqdis? Mati aja. Sekarang belum. Ya sudah, berarti belum akan kiamat sekarang. Saya lewati. Yang keempat, banyak muslim yang murtad. Jadi Rasul ingatkan, bersegeralah beramal sebelum terjadinya fitnah-fitnah seperti potongan-potongan malam yang gelap. Di pagi hari seorang laki-laki beriman, namun di sore harinya itu kafir. Ada nggak tanda itu? Ya kalau kita lihat pemeran Kiai Ahmad Dahlan di filmnya Sang Pencerah, pernah nonton? Dulu muslim ya dia. Akhirnya kafir. Ya. Oke. Bisa disebut namanya. Atau di sore harinya yang beriman, besok paginya jadi kafir. Yang jual agamanya dengan barang murah, nah ini. Yang menjual agamanya dengan barang dunia, ada nggak? Hati-hati. Ya. Ini jadi apalagi kalau dia di Indonesia Raya ini pilihan presiden itu aja ketahuan. Siapa orang yang ikut menjual agama dengan barang dunia? Itu salah satu tanda. Nah maka yang penting ini, jangan sampai kita termasuk yang ditunjukkan Rasul yang jelek-jelek. Nanti ada ayat sebentar. Saya sampaikan ini saya tujuh.
Umat Muslim akan hilang rasa malunya. Demi jiwa yang ada di tangannya, kata Rasul. Tidaklah hancur umat ini kiamat sehingga datang satu masa seorang laki dan perempuan kemudian ia menghamparkan kasur untuknya di jalan untuk berzina. Kemudian datang seorang pilihan dia dari kaum itu mengatakan, wahai fulan, andai engkau menyembunyikannya di balik tembok ini. Artinya tidak melarang tapi golek sira ketok, tapi tidak menghalangi. Coba bayangkan, ya. Maka perlunya kita menjaga diri kita agar tidak termasuk orang ini. Contohnya ini, Bapak Ibu, pacaran boleh nggak? Orang jawab, saya jawab bikin ngomong jadi. Pacaran boleh nggak? Kalau jawab tidak, oh iya. Aku tidak mau jawab. Iya kok iya. Wala taqrabu zina, jangan mendekati zina. Untuk mendekati zina yang boleh nggak ya? Pacaran, betul? Nah, bahkan tata laman jenis bukan muhrimnya dalam Islam boleh nggak? Ya. Jadi banyak hadis yang mengatakan daripada kalian semua laman jenis bukan muhrim, lebih baik kalian dituju baca membara pada bulan atau lebih baik kalian kumpul yang bagian kotor. Betapa jijik. Rasul menerima baiat rumah setia oleh ibu-ibu Suwabiyah itu pun dengan ucapan tidak ada jabat tangan. Tapi kalau ucapan para laki itu jabat tangan. Maka hadisnya kalau berjabat tangan menurunkan dosa, betul? Nah, tapi tidak dilakukan dengan lawan jenis. Nah, dari yang kecil itu tidak segera diatasi, nanti jadi besar. Perzinahan akan dilakukan, itu gambar. Ya, bahkan kemarin kita dikagetkan dengan di Prambanan ya, bayi kembar mati di mana? Sungai. Atas perbuatan apa? Zina. Kita nggak habis pikir. Terus peran-peran agama dikemanakan? Ya sudah, itu salah satu tandanya. Ya harus diingatkan. Yang keenam, kalian akan mengikuti kebiasaan-kebiasaan orang-orang sebelum kalian, sejengkal demi sejengkal, sedepa demi sedepa, sehingga apabila mereka masuk lubang biaya, kalian akan mengikutinya. Kan bertanya, ya Rasulullah, apakah mereka Yahudi Nasrani? Jawab Nabi, siapa lagi? Coba budaya-budaya, tradisi-tradisi, ajaran-ajaran, perilaku, pemikiran orang Yahudi Nasrani diikuti orang-orang Islam di antaranya. Iya. Maka kita sangat prihatin sebenarnya dengan kondisi umat ini. Ya kita sendiri juga tentang kondisi. Nanti kembali ke Palestina dan Yahudi. Ya. Sekarang kenapa MUI memutuskan supaya memboikot produk Yahudi? Karena penghasilan keuntungan produk itu dipakai Bapak untuk menghubungi orang Islam di Palestina. Maka kalau kita beli produk mereka, berarti sama saja itu menyumbang untuk membunuh umat Islam sendiri. Sama dengan ini, Bapak. Riba itu halal atau haram? Haram. Menjauh, bahasa Jawa. Uang panjenengan ditaruh di mana? Bank negeri, swasta, konven, atau syarikat? Ada cerita lagi. Ini perang ekonomi. Nanti akan terbukti. Jadi saat itu orang-orang Arab itu menaruh bank yang aman di Swiss. Tapi kan bank konvensional ada ribanya. Orang Arab haram nggak mau diambil. Tapi oleh bank itu akhirnya dipakai untuk CSR, dana sosial. Yang ngambil orang-orang kafir, Kristen Katolik. Dana itu akhirnya dikirim ke Indonesia untuk kristenisasi di Indonesia. Sehingga umat Islam banyak yang disupport Indonesia dan seterusnya termasuk non-Islam. Berarti yang mendanai kristenisasi Indonesia siapa? Orang Arab. Hati-hati. Nah akhirnya fatwa Yusuf Qaradawi ulama besar di Mesir, bunga bank itu
uang non halal. Kan ayatnya kan ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu riba. Jangan makan riba. Berarti uang riba nggak boleh dia pakai, dimakan. Kalau yang lain boleh nggak? Nah, tergantung. Maka akhirnya dikatakan uang non halal. Kalau begini gimana? Kalau misalnya panjenengan naruh uang di, misalnya gaji dari PNS atau kantor itu namanya di bank non syariah atau konven, tentu nanti kalau benar beberapa saat ada tambahan ribanya kan, ya boleh diambil, tapi jadi konsumsi, jangan untuk makan, untuk bangun jalan umum, untuk bangun pos ronda boleh. Tapi kalau lewat jalan dibangun dengan uang non halal, ya banyak betul aja. Kira-kira beliau ini artinya hati-hati pada kita. Di kondisi umat itu, kalau kita bahas kondisi umat Islam. Nah, ada orang-orang Islam tapi memilih pemimpin yang kiblatnya kepada orang-orang yang non-Islam. Makanya diingatkan oleh Allah dalam surat apa itu? Apa itu? Al-Maidah ya 51 yang akhirnya DKI kalah gitu. Iya, sehingga seakan kita dipolitisi dengan ayat itu untuk kurang ajar. Ya kita harus mengikuti apa yang Allah katakan. Nah, di akhir zaman banyak orang Islam ini kata Rasul. Terakhir, menghalalkan zina dan khamr. Akan muncul dari umatku beberapa kaum mereka menghalalkan zina, sutra, khamr dan alat musik. Dan sesungguhnya akan tinggal beberapa kaum di samping gunung. Datang di sore hari kepada mereka pengembala ternaknya dengan hewan piaraannya, yaitu orang kafir. Karena ada hajat, mereka mengatakan kembali untuk besok hari. Maka Allah menyiksa mereka, meletakkan gunung di atas mereka dan merubah yang lain yang jadi kera dan babi-babi sampai hari kiamat. Ibu, intinya bahwa hari kiamat itu salah satu akhir zaman nanti. Umat itu sudah tidak lagi membahas tentang halal, bahkan yang haram jadi halal, yang halal pun dihalalkan. Kira-kira kondisi sekarang sudah terjadi, maka kita bisa hati-hati dalam ini. Baik sekalian, saya akan ingatkan pada satu gambaran, satu firman Allah pada bicara Quran. Dan dia singkatnya. Kalau kita kaji, ini tadi saya sudah rampungkan satu, tapi kalau nggak bisa terbaca, saya sampaikan ke isinya tadi. Kehancuran Bani Israel karena tidak mengikuti ajaran Taurat, artinya ajaran nabinya. Karena orang Israel itu selalu membunuh nabinya, melawan nabinya dan seterusnya. Jadi kita kaitkan dengan demikian. Ayat tempatnya Al-Isra. Dan telah kami tetapkan pada Bani Israel dalam kitab itu, sesungguhnya kamu akan buat kerusakan di muka bumi ini 2 kali, dan pasti kamu akan menyombongkan diri dengan kesombongan yang besar. Ini firman Allah pasti benar. Orang Yahudi itu sombong ya? Ya, Allah saja menciptakan. Maka bila datang satu kaum, satu hukuman bagi kejahatan pertama dan kedua kejahatan itu, kami datang kepadamu hamba-hamba kami yang punya kekuatan besar, lalu mereka merajalela kamu-kamu, dan itulah ketetapan yang pasti terjadi. Dan awal pertama kehancuran Yahudi, katanya orang Yahudi, siapa dia? Analisanya adalah Nazi. Tokohnya siapa? Hitler. Di Jerman, Hitler membantai semua orang Yahudi seakan. Tapi dunia mengutuk mereka. Itu penyalahgunaan HAM dan sebagainya. Tapi Hitler katakan, oke, kalau kalian menyalahkan saya tinggalkan sebagai orang Yahudi agar kalian tahu bagaimana pengakuan. Akhirnya diantaranya mengungsi ke Palestina. Ya, kapan ini? Mengungsi ke Palestina saat itu sangat makmur, subur dan kaya raya. Karena kemanusiaan akhirnya ditolonglah oleh orang-orang Palestina, ditempatkan satu tempat orang Yahudi. Tapi akhirnya apa terjadi? Dia berkembang besar. Saya lihat dia juga.
Kemudian kami berikan padamu giliran untuk mengalahkan mereka kembali. Ini masanya Yahudi berkuasa. Dan kami bantumu dengan harta kekayaan dan anak-anak yang kami jadikan kamu kelompok yang lebih besar. Lihat, menguasai mana sekarang itu? Amerika, Inggris, Prancis, Australia. Itu seakan negara-negara besar sekarang dan menguasai kekayaan di dunia. Dengan baca produk yang diharamkan oleh MUI, bisa hitung berapa jumlahnya? Buahnya ada? Buahnya coba aja ibu-ibu itu dicek di rumahnya ada nggak produknya itu? Dari sabun sampai macam-macam. Yaitu Allah tegaskan, kalian akan kami membantumu, kata Allah. Kami membantumu dengan harta kekayaan. Semua dewasa. Saya kemarin agak prihatin lagi. Bapak Ibu tahu Lion Star. Produk siapa? Yahudi. Tapi pesertanya yang ikut siapa? Ya, umat Islam. Ya, itu tanda yang Rasul katakan. Masuk program biaya kalau dia diikuti. Jadi, kenapa nggak bikin aja kelompok Masjid Al-Ikhlas ini? Kenapa bikin nama-nama ikuti mereka? Itu minimal mengkooptasi secara pemikiran dan gerak sosial. Nah, tapi ya, ayat terakhir, maksudnya di ayat 7-nya. Jika kamu berbuat baik, berarti kamu berbuat kepada dirimu sendiri. Ini untuk semuanya. Dan jika kamu berbuat jahat, maka kejahatan dirimu sendiri. Sekarang kita ini kondisi yang terjadi di Palestina dan Hamas dengan Yahudi. Kita di pihak mana? Kita mendukung yang mana? Nah, kalau kita mendukung yang Muslim Hamas, maka kebaikan bagi kita sendiri. Kalau mendukung yang jahat Yahudi, ya kejahatan dirimu sendiri. Ada nggak orang Islam di Indonesia yang mendukung Yahudi? Ada. Ya sudah, itu urusannya. Tapi kita harus berpihak di mana? Ilustrasinya kan? Seperti Nabi Ibrahim mau dibakar, api sudah menyala. Lawannya Nabi Ibrahim dulu raja Namrud. Ada dua binatang yang diciptakan, diriwayatkan, cecak dengan burung pipit. Cecak itu menghembuskan hus di api, seperti orang bakar sapi di dipasi, biar apinya besar. Itu cecak dibiasa. Burung pipit terbang meneteskan air dari paruhnya, tes, terbang lagi, ambil air lagi, tetesan tes, diledekin sama si cecak. Ngapain kau pipit? Ya, aku ingin memadamkan api agar tidak membakar Ibrahim. Bagaimana mungkin? Ya, aku tahu kalau ini nggak mungkin, tetapi aku menunjukkan aku di pihak Ibrahim. Artinya membela kebenaran. Nah, pertanyaan di ayat ini, kita di pihak mana? Kita ikut sebagai tanda-tanda kehancuran alam dengan kiamat, orang-orang berzina, orang ikut Yahudi Nasrani, atau tidak? Tapi lihat ayat itu, lihat apa itu. Ya. Dan apabila datang saat hukuman bagi kejahatan kedua, ini yang dijahatnya orang biasa. Kalau Fir'aun dulu jahat, mengaku Tuhan, membunuh bayi laki-laki. Kalau Yahudi sekarang membunuh bayi semuanya, ibu-ibu, pohon-pohon semuanya, gunung bangunan nggak ada asalnya dihancurkan. Itu kejahatan yang Allah firmankan. Kita lihat. Nah,